Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Sobahul khair ya tulab. Selamat pagi wahai anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Sa'aqulu lakum ahlan wa sahlan fi hadal fasli al-lughah arabiyah. Bapak ucapkan selamat datang di kelas bahasa Arab. Mai Muhammad Panji Tawakal Latif dengan saya Bapak Muhammad Panji Tawakal Latif. Nah, untuk pertemuan kali ini setelah kalian menyimak video pertama minggu lalu, sekarang kita akan masuk ke pembahasan atau tarkib. Ingin tahu bagaimana keseruan materinya? Kita simak video berikut ini. Baik semuanya, kita akan masuk ke pembahasan tentang fi'il mudhari ya. Jadi diharapkan dengan mempelajari fi'il mudhari, siswa mampu menganalisis setiap teks pada bacaan ya. Apakah ini termasuk kepada fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il amar. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu berkaitan dengan fi'il mudhari. Apa pengertiannya, contohnya, dan apa saja sih ciri-cirinya. Nah, yang pertama, fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan kepada suatu kejadian pada waktu sekarang atau yang akan datang. Nah, kepastian sekarang atau yang akan datang adalah dengan melihat konteks kalimatnya. Itu tergantung dengan kalimatnya ya. Atau bisa disebut sebagai kata kerja bentuk sedang atau akan ya. Itu tergantung konteks kalimatnya. Untuk fi'il mudhari ini bisa sedang atau akan. Nah, yang ketiga, fi'il mudhari kata yang akan digunakan untuk mengungkapkan pekerjaan yang sedang dikerjakan atau masa sekarang atau yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang. Nah, kata yang digunakan untuk mengungkapkan pekerjaannya yang sedang dilakukan ataupun akan dilakukan. Nah, yang keempat selalu dimulai dengan salah satu huruf tambahan berupa ya, ta, hamzah, atau nun sebagai tanda pelakunya atau haraf mudhari'ah ya. Nah, ciri-ciri fi'il mudhari. Yang pertama, di awalnya ada salah satu huruf zaidah atau mudhari'ah yang 4, yaitu alif, nun, ya, dan ta disingkat menjadi anaitu ya. Terus yang kedua, ciri-ciri fi'il mudhari ada di akhir hurufnya berharakat domah. Mohon maaf ya. Jadi ciri-ciri fi'il mudhari yang kedua, di akhir hurufnya berharakat domah. Yang ketiga, untuk mengartikan akan terjadi bisa ditambahkan huruf sin atau sa atau kata saufa di depan fi'il mudhari. Nah, ini 3 dulu ya ciri-ciri fi'il mudhari'nya. Diawali dengan salah satu huruf mudhari'ah, di akhir hurufnya berharakat domah, ditambahkan sin atau saufa. Kita lanjutkan. Nah, tadi ana itu haraf mudhari'ah, ciri-ciri fi'il mudhari. Yang pertama, hamzah. Hamzah untuk pembicara tunggal atau mutakalim wahdah, orang yang berbicara ya. Terus yang kedua, nun untuk pembicara bila mana ada yang lain bersamanya atau mutakalim ma'al ghair. Jadi untuk pembicara bila mana ada yang lain bersamanya, jadi berdua ya. Nah, yang ketiga ada ya. Ya untuk orang ketiga laki-laki, mudzakkar ghaib, baik mufrad, musanna atau jama. Juga untuk orang ketiga, jamak perempuan yaitu jamak muannas ghaibah. Yang keempat ta untuk orang kedua tunggal, mufrad mukhatab atau dua, musanna mukhatab atau jamak majmu mukhatab. Baik jenis laki-laki atau mudzakkar atau perempuan ya, muannas. Juga untuk orang ketiga, ta ini digunakan jenis perempuan tunggal, mufradah ghaibah, dan bentuk duanya atau ghaibatain ya. Orang ketiga atau 2 orang ghaibatain. Nah, itu ana itu ya, alif, nun, ya, dan ta. Kita lanjutkan kembali. Nah,
timbul pertanyaan, bagaimana ketika dalam satu kelompok ada Fauji dan Ajeng? Nah, misal ada dua orang, perempuan dan laki-laki, maka menggunakan domir apa? Nah, jawabannya pakai huma atau antuma. Jadi untuk laki-laki digunakannya ya, ketika ada Fauji dan Ajeng, itu kan mudzakkar dengan muannas. Tapi di sini kita gunakan untuk laki-lakinya, antuma atau huma. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan ini tabel tentang domir atau penggunaan fiil mudhari ya. Nah, di sini perhatikan ada tambahan-tambahan hurufnya dalam setiap isim domir. Mari perhatikan, di sini ada tabel tentang isim domir ya. Nah, kolom yang pertama ada fa'il, orang yang melakukan atau domirnya ya. Isim domir ada 14 semuanya. Terus yang kolom yang kedua ada fi'il mudhari'nya. Yang ketiga ada makna atau artinya. Kita bahas satu persatu. Ketika masuk ke kiasan fi'il mudhari', apa saja sih tambahan hurufnya? Jadi apapun kata atau kalimat fi'il mudhari'nya, tambahan hurufnya ini sebagai berikut. Ketika domir huwa yajlisu, dia laki-laki sedang atau akan duduk. Nah, ketika domir huwa maka tambahan hurufnya ya. Huwa yajlisu, huwa yaktubu, huwa yadrusu dan lain sebagainya, ditambahkan ya di awalnya. Huma yajlisani, dia dua orang laki-laki sedang atau akan duduk. Tambahan hurufnya ditambahkan ya di awalnya, alif dan nun di akhirnya, yajlisani. Nah, panjang ya. Terus hum yajlisuna, mereka laki-laki sedang atau akan duduk. Tambahan hurufnya ya, wawu dan nun. Hum yajlisuna, hum yaktubuna, hum yadrusuna dan lain sebagainya. Nah, itu ketika untuk domir mudzakkar ghaib ya, ditambahkan ya semua di awalnya. Untuk mudzakkar ghaibah, nah, hiya tajlisu, nah dia perempuan sedang atau akan duduk. Tambahan hurufnya ta. Kalau tadi huwa itu ditambahkan ya, kalau hiya ditambahkan ta. Hiya tajlisu, dia perempuan sedang atau akan duduk. Huma tajlisani, dia dua orang perempuan sedang atau akan duduk. Tambahan hurufnya ta, alif dan nun. Hunna yajlisna, mereka perempuan sedang atau akan duduk. Tambahan hurufnya ya dan nun. Kita lanjutkan ke domir yang selanjutnya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini untuk mukhatab ya. Nah, anta tajlisu, kamu laki-laki sedang atau akan duduk. Nah, ketika domir anta, tambahan hurufnya ta. Anta tajlisu, anta taktubu, anta tadrusu dan lain sebagainya. Antuma tajlisani, kamu dua orang laki-laki sedang atau akan duduk. Nah, ketika domir antuma, tambahan hurufnya ta, alif dan nun. Antum tajlisuna, kalian laki-laki sedang atau akan duduk. Ketika domir antum, tambahan hurufnya ta, wawu dan nun. Wawu dan nun. Anti tajlisina, nah ini untuk muannas ya. Anti tajlisina, kamu perempuan sedang atau akan duduk. Tambahan hurufnya ta, ya dan nun. Antuma tajlisani, kamu dua orang perempuan sedang atau akan duduk. Nah, ketika antuma, tambahan hurufnya ta, alif dan nun. Antunna tajlisuna, kalian perempuan sedang atau akan duduk. Tambahan hurufnya ta, wawu dan nun. Jadi apapun fi'il mudhari'nya, tambahan hurufnya tetap ya, ini polanya. Terakhir, ana, nahnu. Ketika domir ana, tambahan hurufnya di awalnya saja ditambahkan alif. Ana ajlisu, saya sedang atau akan duduk. Nah, terakhir nahnu najlisu, kami sedang atau akan duduk. Nih, kami ya, ini mohon maaf salah nih. Kami sedang atau akan duduk, tambahan hurufnya yaitu ditambahkan na. Nah, itulah pembahasan atau
ciri-ciri fi'il mudhari ya, dengan pola atau tambahan-tambahan hurufnya. Jadi apapun bentuk mufradat kata kerjanya atau fi'ilnya, tetap ketika masuk fi'il mudhari polanya yaitu tambahan-tambahan hurufnya sama seperti yang sudah kita pelajari. Baik, sekarang kita simak ada video ya. Nadom fi'il mudhari. Kita simak, kita ikuti bareng-bareng ya. Berawalan ya yutatu a'unanu tasrif fi'il mudhari. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'ulu af'uluna af'uluna af'ulu. Nah, gimana? Seru kan materi yang tadi? Nah, mudah-mudahan sedikit banyaknya dapat difahami, dapat diamalkan dengan baik ya. Sedikit-sedikit kita belajar bahasa Arab. Nah, untuk pertemuan sekarang Bapak rasa cukupkan sekian dulu. Kita lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, jangan bosan-bosan, terus pantengin channel YouTube ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.